Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan senantiasa semangat dalam menjalankan aktivitas di hari ini. Senang sekali rasanya saya Salsakinah dapat kembali menjumpai Anda dalam sudut pandang hari ini. Pemirsa, salah satu indikator yang dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu daerah adalah pembangunan, karena mampu mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat dan menjadi modal sosial masyarakat untuk bisa menunjang pembangunan ekonomi di suatu daerah. Dan tentu saja tema di sudut pandang hari ini kita akan membahas mengenai arah pembangunan yang ada di Provinsi Lampung di tahun 2023. Dan untuk bisa mengupas tema kita hari ini sudah hadir bersama kita di studio, yakni Kepala Bapeda Provinsi Lampung, Insinyur Mulyadi Irsan MT. Selamat sore, Pak Mulyadi. Baik, selamat sore Mbak Salwa, selamat sore kepada semua pemirsa, pencinta TVRI yang menyaksikan di sore hari ini. Baik, terima kasih Pak Mulyadi sudah hadir di sudut sama-sama, pandang. terima kasih sudah diundang. Baik, dan tidak hanya itu, terdapat juga tenaga pendampingan dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Lampung, Dr. Insinyur Sopiansah Jayaputra. Selamat sore Pak Sopiansah. Selamat sore Mbak Salwa, selamat sore pemirsa sekalian semua. Baik, terima kasih Pak Sopian. Dan saya akan ke Pak Mulyadi terlebih dahulu. Seperti kita ketahui bahwa Bapeda ini kan merupakan unsur perencanaan pembangunan pemerintahan. Tapi mungkin sebagian pemirsa yang ada di rumah ini masih belum paham Pak Mulyadi. Sebenarnya apa tupoksi dari Bapeda ini sendiri? Iya, terima kasih Mbak Salwa. Sebelum saya masuk ke tupoksi sebenarnya, apa sih yang menjadi tujuan bernegara itu? Semuanya ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana mensejahterakan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut ketertiban dunia dan melindungi bangsanya. Baik. Jadi tujuan bernegara itu kita perlu pembangunan. Nah, perlu tools. Tools itu perencanaan. Nah, dari situ ketika hadirnya Lembaga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung itu, tadi apa sih yang menjadi tugas pokok fungsi? Kalau dalam peraturan gubernur tuh di 59 tuh sebagai fungsi penunjang tuh membantu Pak Gubernur. Membantu Pak Gubernur tuh di bidang perencanaan dalam arti luas ya. Kalau dalam definisi Undang-Undang 25/2004 tuh perencanaan pembangunan nasional itu satu kesatuan yang menghasilkan perencanaan jangka panjang, itu ada RPJP selama 20 tahun. Ada yang jangka menengah selama 5 tahun dan tahunan RKP atau RKPD. Nah, inilah perencanaan yang harus didesain bagaimana nanti bisa mewujudkan pembangunan di Provinsi Lampung. Banyak lagi definisi kalau di Undang-Undang Pemerintahan 23 2014 itu peran Bapeda itu sebagai fungsi penunjang. Nanti bagaimana mewujudkan apa yang menjadi konsep pembangunan melalui perencanaan. Dan perencanaan itu sebenarnya apa ya? Tujuan yang diharapkan ke depan ya. Suatu tindakan yang diharapkan ke depan dengan suatu urutan pilihan, memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi Sementara itu ya Pak Mulyadi, jadi yang bisa saya highlight di sini bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh Bapeda itu sendiri ada RPJMD, RPJP yang jangka panjang RPJP itu 20 tahun. Kita segera mengakhiri ini RPJP 2005-2025 dan siap-siap menyiapkan RPJP 2025-2045 untuk Indonesia Emas. Nah, ada yang jangka menengah 5 tahunan. Nah, saat ini ada RPJMD 2019-2024. Pak Gubernur Pak Arina Junaidi dan Ibu Wagub Ibu Suni Halim dari periode 2019-2024 dan kami sedang menggarap RKPD. Untuk 2024. Baik, tentu dari sebuah produk tersebut itu kan pasti ada mekanismenya ya Pak Mulyadi, ada mekanisme perencanaan. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya bagaimana mekanisme perencanaan Bapeda untuk bisa merumuskan semua produk-produk yang sudah disebutkan tadi. Kalau berdasarkan mekanisme itu kan perencanaan itu kan dari konsep teknokratiknya. Teknokratik, ada yang istilahnya tuh partisipatif. Karena dia harus melibatkan semua stakeholder. Baik. Jadi kita ingin pembangunan itu inklusif lah, gitu loh. Terus ada sifatnya yang dari arahan pusat ke daerah itu top down. Ada yang dari bawah merupakan jadi inspirasi itu bottom up. Jadi dan ada yang berdasarkan politik. Nah nanti ini
istilahnya pokok-pokok pikiran. Jadi semua itu mekanisme itu di blend, jadi satu kesatuan. Nah itulah hasil finality dari suatu proses perencanaan mekanisme. Baik, seperti ya mekanisme. Jadi bisa dikatakan juga bahwa hasil-hasil atau rencana pembangunannya juga ada juga serapan dari aspirasi masyarakat. Oh iya dong, tentu dong. Tadi kan dari proses itu ada di istilahnya apa ya, rancangan awal itu kita akan melihat apa yang menjadi masukan daripada masyarakat ya. Ada forum konsultasi itu bagaimana masyarakat mengingini suatu pembangunan. Jadi berdasarkan kebutuhan, berdasarkan apa sih menjadi isu. Apa sih yang menjadi isu pembangunan itu apa saat itu di daerah. Ini berbeda, ada isu nasional, isu daerah. Nah, bagaimana proses perencanaan itu bersinergi. Karena tujuan pembangunan daerah sendiri adalah mendukung tujuan pembangunan nasional. Baik. Nah, pembangunan daerah itu dikomandoi, dinakodai oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur itu sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah dan sebagai kepala daerah. Nah, bagaimana wujud pembangunan daerah untuk pelayanan publik, untuk pemerataan pembangunan, untuk kesempatan kerja, daya saing daerah. Nah, ini yang menjadi tujuan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Pembangunan nasional seperti itu ya Pak ya. Tapi saya akan beralih ke Pak Sopiansah terlebih dahulu. Seperti kita ketahui bahwa Pak Sopiansah ini pendamping ya Pak, juga turut mengikuti Pak Gubernur ketika turun lapangan dan sebagainya. Tapi saya ingin tahu dulu dari sudut pandang Pak Sopiansah sendiri, bagaimana perkembangan pembangunan yang ada di Provinsi Lampung ini sejauh ini dari kacamata Pak Sopian? Ya, sebetulnya tugas saya sebagai tenaga pendamping untuk Provinsi Lampung khusus di bidang transformasi digital. Baik. Seperti kita ketahui, sistem pemerintahan yang disebut dengan nomor satu reformasi birokrasi, sebenarnya ada 5 langkah. Pertama, bagaimana penyederhanaan birokrasi tersebut, disebut dengan less digital birokrasi. Setelah kita sederhanakan birokrasi tersebut, kemudian bagaimana work manajemennya, jadi bagian pengelolaan pekerjaan gitu. Nah setelah itu digital mindset itu terkait dengan SDM, kualitas SDM-nya. Ya, kan. Baru tata kelola direformasi, tata kelola yang responsif, efektif dan akuntabel. Dan kemudian juga dan adaptif ya, serta adaptif juga tata kelola tersebut. Akhirnya menuju kepada transformasi digital untuk layanan publik. Yang berbasis digital tersebut. Nah, semua pemanfaatan layanan publik berbasis digital, semua pemanfaatan terkait dengan teknologi informasi, digital, teknologi informasi dan apapun itu, keluarlah Perpres yang semua untuk instansi pusat dan pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten disebut dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Oleh karena itu semua pemanfaatan diatur dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, masuk ke provinsi, di provinsi ini ada unggulan yang berbasis digitalnya apa aja pelayanan publik. Nah, sehingga di Provinsi Lampung ada 3 yang berbasis digital tadi. 1 di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan sebagainya, itu ada yang disebut dengan Kartu Petani Hijau berbasis elektronik. Kemudian di 2 yang berbasis digital adalah bagaimana meningkatkan SDM tadi, yaitu Smart School. Dan yang ketiga adalah Smart Village. Nah, kombinasi semua ini terpadu, terintegrasi maupun berkesinambungan. Itu program dalam rangka menunjang pembangunan tersebut dalam rangka reformasi birokrasi. Baik, seperti itu. Nanti kita akan bahas mengenai program yang berbasis digital tersebut. Tapi saya ingin tahu Pak Sopiansah, kalau melihat dari Provinsi Lampung sendiri, apakah siap ini untuk bertransformasi ke digital? Bagaimana? Apakah masyarakatnya siap? Sejauh ini dari pengamatan Pak Sopiansah mampu? Ya, saya rasa kesiapannya itu dari segi pemerintah sudah siap. Bahkan yang berbasis digital terbukti bahwa indeks daripada yang TIK tadi, SPB tadi di Provinsi Lampung tertinggi di Sumatera Utara. Tertinggi di Sumatera? Di Provinsi Sumatera ini, di Pulau Sumatera ini. Di nasional itu kedua ya, sama dengan nilainya dengan Jawa Barat dan DKI. Dari segi tolak ukurnya ya, sebagai provinsi digital dan daripada respon daripada masyarakat pun, kita melayani layanan publik yang berbasis digital dengan adanya 3 program besar ini yang terpadu bersenambungan dan sudah jalan sekarang dalam program transformasi ini, saya rasa sudah siap. Provinsi Lampung. Baik, seperti itu. Tapi kalau dari daerah-daerah, apakah sudah siap untuk bisa menerima informasi-informasi yang berbentuk digital, Pak? Sudah ke arah sana? Ya, oleh karena itu kita berkolaborasi, ada yang terintegrasi, ada yang sistem berbagi pakai, itu dari provinsi, kemudian koordinasi dengan kabupaten nanti ke kecamatan, sampai ke level desa kita adanya Smart Village di level desa.
dari segi infrastruktur, kemudian kemampuan software aplikasinya, kemudian tata kelolanya maupun juga pelaksanaan implementasinya gitu. Seperti itu, Ya. baik. Dan tadi juga sudah disebutkan juga ya Pak, Ya. indikator bahwa dari masyarakat sudah Ya. bisa mampu untuk bisa bertransformasi ke digital. Tapi kalau secara pembangunan saya ingin tahu juga ke Pak Mulyadi, sebenarnya indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah itu dapat dilihat dari apa sih Pak yang ada di Provinsi Lampung? Indikatornya apa saja? Kalau bicara indikator pembangunan sebenarnya kita kenal istilahnya angka makro ya, Angka makro. pencapaian makro pembangunan. Orang bisa melihat dari apa yang menjadi angka makro pembangunan itu dari pertumbuhan ekonomi, misalnya PDRB, bagaimana kemiskinan, indeks pembangunan manusia, Gini rasio, ya, terus tingkat penganggurannya. Nah, ini mencerminkan suatu tata kelola tadi yang disampaikan Pak Sopyan bahwa sudah keniscayaan ya, bahwa konsep pelayanan pemerintah itu harus berbasis digital. Itu kan keniscayaan. Keniscayaan. Karena sistem pemerintah berbasis elektronik ini sudah suatu keniscayaan. Ya. Jadi karena kita sudah dalam dunia revolusi industri 4.0 itu, suka tidak suka memang sudah masuk ke dalam ruang tadi, ruang SPBE itu. Alhamdulillah pemerintah Provinsi Lampung melalui pengawalan Pak Gubernur, Pak Arina Junaidi, kita bisa segera menyesuaikan apa yang menjadi amanah di Perpres 95 dan Permen PAN 59 tentang sistem pemerintah berbasis elektronik untuk mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Lampung. Alhamdulillah sampai ke tahun 2022 rapornya Pak Gubernur itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Nah, tentunya ini juga seiring dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat, kita ingin bahwa kondisi pembangunan di Lampung baik dari sektor pembangunan ekonomi, sosial, terus hukum pemerintahan, infrastruktur, dan lingkungan ini berjalan. Berjalan sebagaimana mestinya. Di tengah situasi, tahulah sendiri sekarang ekonomi ini memang menjadi challenge ke depan ya. Dan juga kita juga ingin bahwa pembangunan sosial juga lebih baik, terutama dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nanti suka tidak suka berbasis digitalisasi. Berbasis digital. Itu challenge-nya ke sana. Baik, itu keniscayaan yang harus Keniscayaan. diperjuangkan. Jadi bisa disimpulkan dari semua yang sudah dikatakan bahwa rapornya sudah baik dari Pak Gubernur, apa bisa disimpulkan pembangunan yang ada di Lampung ini sudah terukur kualitas baik? Pak Mulyadi, apa masih jauh dari kata itu? Iya, perspektifnya kalau kita melihat dari rapor, dari angka makro. Ya, kondisinya seperti itu. Ya, alhamdulillah bentuk penghargaan dari pusat itu luar biasa ya. Baik. Bagi pemerintah Provinsi Lampung itu kurang lebih di atas 120-an lah ya. 120. Ya, jadi dari sisi aspek pembangunan tadi, sosial, ekonomi, pemerintahan, yang intinya tidak terlepas bagaimana pemerintah itu mengawal kebijakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Intinya itu. Baik. Tadi kan di pembukaan Undang-Undang 45 itu tadi bagaimana tujuan bernegara, itu yang kita akan kawal habis. Disesuaikan dengan bagaimana adanya dukungan sumber daya alam yang ada, sumber daya manusia yang ada, dan tentu tidak lepas bagaimana kita memanfaatkan inovasi nanti, dan teknologi. Inovasi. Baik, luar biasa dari segi itu ya Pak ya. Siap. Tapi bagaimana Pak Sopyan, apakah secara realita ditemukan seperti itu? Memang sudah terukur kualitas baik untuk pembangunan dari Provinsi Lampung? Ya. Apakah dengan apa yang disampaikan Pak Mulyadi? Ya, kalau sampaikan pembangunan itu dari sisi pembangunan, ya, pemerintahannya. Sedangkan pembangunan dalam pemerintah adalah reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berbasis digital. Nah, tolak ukurnya apakah kita siap atau tidak itu ada dua saja. Sistem pemerintahan berbasis elektronik dan satu data Indonesia. Kalau satu tadi Perpres 95 2018, kemudian satu data Indonesia 39 2019. Nah, tolak dua ukur ini itu ada indeksnya. Ya, indeks RB dan indeks SPBE. Dan itu tolak ukurnya. Kenapa kita mengatakan bahwa Provinsi Lampung siap dalam transformasi digital? Terbukti indeksnya tertinggi di Pulau Sumatera tadi. Gitu. Pulau Sumatera. Indeks SPBE. Nomor 2, nomor 3. Nomor 2 secara nasional setelah DKI. Baik, jadi itu valid ya. Sama dengan indeks Jawa ya. Barat. Gitu. Baik, kalau gitu saya ke Pak Mulyadi sebagai Kepala Bapeda. Pada prinsipnya kan memang pemerintah dan masyarakat itu perlu menafsir potensi-potensi sumber daya untuk bisa merancang pembangunan. Tapi saya ingin tahu, kalau di Provinsi Lampung ini kalau Bapak melihat sebenarnya potensi apa yang sebenarnya bisa digali untuk merancang pembangunan? Kalau bicara potensi sumber daya alam ya, kan kalau kita lihat dari share ekonominya Lampung itu, bahwa ekonomi Lampung itu hampir 28-29% itu dari pertanian. Dari pertanian. Dalam arti luas ya, tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan.
Ini menjadi fondasi ekonomi Lampung di situ. Nah, bagaimana peran hulu ini dari sisi pertanian ini bisa mengungkit ekonomi Lampung. Tahulah bahwa Lampung itu berasnya surplus gitu kan, kinerja berasnya nomor 4, nomor 5 terbaik nasional, terus Lampung penghasil nomor 1 ubi kayu. Terus lagi apalagi ya, nanas dari perkebunannya, tebu, gulanya. Jadi begitu banyak sumber daya alam. Tapi jangan lupa juga kita akan petakan dalam perencanaan ini tidak hanya peningkatan produksi. Nanti ke depan itu kita mendorong bagaimana upaya hilirisasi. Hilirisasi karena ini kan tadi 28-29% ekonomi Lampung dari pertanian dalam arti luas. Di bawahnya itu ada 19% itu industri pengolahan. Jadi hilirisasi terhadap sumber daya alam yang ada di Provinsi Lampung. Baru di bawahnya ada kurang lebih 11% itu perdagangan dan transportasi. Ini yang kita desain untuk mengawal terhadap ekonomi Lampung. Kita ingin peningkatan produksinya lebih baik, produktivitasnya, dan juga mendorong sisi hilirisasi. Kenapa? Agar kita mendapatkan nilai tambah. Baik. Nilai tambah terhadap sumber daya alam yang ada. Dan ini teruji pertumbuhan ekonomi kita sudah bangkit. Karena di 2020 itu kita ada pandemik. Ekonomi Lampung itu berkontraksi di 1,67. Dan sudah mulai bounce back. 2020 sudah 2,79 sekian. Kemarin 2022 sudah 4,28. Jadi dia sudah menjelang recovery. Nah, recovery ini kita dorong lagi untuk kita tingkatkan. Insya Allah nanti menjadi kontribusi terhadap ekonomi nasional. Target kita di 2040 nanti dalam G20 itu ada peringkat keempat lah secara global. Baik. Dan hal tersebut itu sebenarnya sih karena memang SDA-nya juga sangat kaya yang ada di Provinsi Lampung. Tentu saja. Tapi bagaimana kalau untuk dari segi SDM-nya, Pak? Ya tadi upaya kita tidak henti-henti dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia ya. Jadi challenge-nya kan modal pembangunan itu di samping sumber daya alam, sumber daya manusia. Bagaimana memberikan penguatan kompetensi sumber daya manusia ini tidak terlepas dari sektor pendidikan, kesehatan, ini juga yang harus dikawal dalam pembangunan sosialnya. Jadi tidak menjadi tertinggal bahwa kualitas sumber daya manusia di Lampung itu mempunyai daya saing yang kuat. Punya daya saing. Tapi karena realitanya kondisinya apa nih Pak? SDM yang ada di Provinsi Lampung kalau Pak Mulyadi melihat. Iya. Sehingga perlu peningkatan. Kalau kita lihat dari angka indeks pembangunan manusianya udah semakin baik. Memang basicnya dulu memang kita cukup tertinggal. Tapi alhamdulillah di 4-5 tahun terakhir ini indeks pembangunan manusia itu tadinya dalam kondisi rendah, sedang, sudah tinggi. Sudah tinggi. Sudah 70,45. Nah ini terbukti bahwa dari komposit pendidikan itu dari harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah ini udah semakin lebih baik. Jadi semua angka makro pembangunan itu bukan autopilot, itu by design. By design oleh pemerintah daerah yang digiring untuk mencapai goalnya tadi. Jadi konsepnya ke depan kita ingin bahwa SDM yang ada di Lampung itu memiliki daya saing. Tidak terlepas strateginya bagaimana penguatan kompetensinya di jenjang pendidikan. Ya, jadi memang contohnya nanti jenjang atas itu kita ingin pendidikan menengah ini link and match dengan dunia industri gitu, sehingga mengurangi ketimpangan akibat pengangguran yang ada. Artinya supply demand antara SDM dengan penyediaan lapangan kerja ini berimbang. Baik, seperti itu. Kualitas Itulah mengapa SDM memiliki role yang sangat penting untuk pembangunan. Dan bagaimana meningkatkan kompetensi, salah satunya melek digital. Ini bagaimana Pak Sofian? Di Provinsi Lampung sudah ada upaya untuk terus selalu meningkatkan kompetensi dalam khusus agar siap masyarakat di Provinsi Lampung menghadapi transformasi digital nantinya. Itu disebut dengan literasi digital ya, literasi digital yang dimulai dari pemerintah dulu, pemerintah provinsi, kemudian koordinasi dengan kabupaten, setelah ke bawahnya gitu. Nah oleh karena itu yang pemerintah persiapkan sebetulnya dalam sistem pemerintahan yang berbasis elektronik itu, dia kebijakannya harus ada dulu. Kebijakannya ada dulu. Sudah ada kebijakan. Setelah kebijakannya ada, baru kita susun tata kelolanya. Tata kelola, good governance-nya, tata kelolanya seperti apa, kemudian baru kita susun bagaimana manajemennya.
Dan kemudian baru kita susun nih supporting daripada digitalnya, yaitu komponen teknologi informasi dan komunikasi. Baik. Itu ada beberapa hal ya, ada 4 hal termasuk aplikasinya, software dan sebagainya. Baru kita siapin layanan yang untuk layanan publik tadi gitu. Layanan publik. Nah, layanan publik itu tentunya dibuat sedemikian rupa supaya ini user friendly, mudah dan memahami gitu lah. Cukup apabila orang sekarang udah berbasis digital, cukup dia bisa menggunakan HP, dia bisa menggunakan Android dan Menggunakan gitu. handphone. Nah, seperti itu. Jadi apa semua pun menggunakan mobile ya. Baik. Mobile. Jadi ya. pola dibuat sedemikian rupa ya untuk bisa Semudah mungkin sedemikian rupa. Jadi IT itu ataupun fasilitasi itu adalah langsung embedded ya. Karena kita kan sekarang sudah bergerak dari 4.0 ke 5.0, kita udah sim ya, mau menuju ke 5.0 itu society gitu. Sehingga IT tools itu adalah langsung masuk dalam bagaimana kehidupan itu sendiri gitu. baik. Mengatur itu. Baik, seperti itu ya Pak Sofyan. Nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita Pak Mulyadi dan Pak Sofyan setelah jeda pariwara berikut ini. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Reformasi birokrasi. Pepet Lampung. ASN. Bangga melayani bangsa. TVRI. Media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sudut Pandang dan kita masih membahas mengenai tema kita seputar arah pembangunan Provinsi Lampung di tahun 2023. Baik Pak Mulyadi, Pak Sofyan, kita lanjutkan kembali. Saya akan ke Pak Mulyadi dahulu. Di tahun 2023 ini bagaimana untuk arah pembangunan? Prioritas apa yang dimiliki agendanya? Iya, 2023 sebenarnya kita masih fokus bagaimana terhadap pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi? Jadi penguatan istilahnya, karena dia sudah sehat, perlu diperkuat, diberikan vitamin. Jadi bagaimana penguatan ekonomi untuk lebih mendorong penguatan daya saing daerah, gitu loh. Apa yang menjadi prioritas? Kita ingin tadi sumber daya alam kita dorong isu hilirisasi, agar isu hilirisasi ini mendapatkan nilai tambah. Baik. Apa sih yang jadi fokus? Masalah beras tadi kan. Alhamdulillah Lampung itu aman. Di inflasinya kemarin cukup sukses, baik, karena memang dari 3 komposit inflasi itu di volatile foods-nya kita deflasi di situ. Nah ini tadi kita unggul di pangannya, karena karakter pertanian Lampung adalah pangan. Ubi kayu, padi, jagung ya, ini pangan semua ya, kedelai. Nah ini yang akan kita dorong. Kita ingin bagaimana penguatan pemulihan ekonomi ini akan semakin baik. Dengan mendorong proses hilirisasi. Nah, bagaimana tidak terlepas isu saat ini dan ke depan bahwa diupayakan pemulihan dan penguatan ekonomi itu harus berkelanjutan.
atau yang disebut dengan circular economy. Jadi kita juga mengawal isu-isu gas rumah kaca, jadi masalah karbon, ya. Baik. Itu menjadi perhatian juga. Jadi artinya pembangunan itu benar-benar berkelanjutan. Tidak hanya saat ini, insya Allah ekonomi Lampung akan semakin baik. Baik. Ya, situasi kan COVID sekarang sudah mobilitas orang sudah semakin lebih baik. Kita Baik. berdoa ke depan akan lebih baik lagi. Jadi bisa saya simpulkan bahwa saat ini sedang fokus penguatan ekonomi. Salah satunya yang paling utama menguatkan di sektor pertanian ya Pak? Iya. Karena sesuai. Dan mendorong ke peningkatan produktivitasnya dan menghilirisasi. Baik, seperti itu. Ya. Kalau dari Pak Sopian, sekiranya perlu apa Pak isu strategis yang harus dimasukkan di tahun 2023 ini? Apakah sudah sesuai atau masih perlu ada tambahan? Ya. Jadi sebetulnya dari segi transformasi digitalnya ya untuk dari pemerintah Provinsi Lampung khususnya ini sebenarnya sudah baik ya dengan bagaimana sekarang kata kunci sama ya Pak Melili, strengthening, penguatan, penguatan daripada satu tata kelola dan manajemennya untuk sistem pemerintahan yang berbasis digital tadi gitu. Nah, setelah itu untuk melakukan percepatan lagi, penguatan lagi untuk implementasi program unggulan. Nah, kita tahu di awal tadi kita sudah sampaikan program unggulan Provinsi Lampung yang berbasis digital itu ada 3 besar. Ya, bisa diceritakan lagi Pak? Satu, itu adalah pertama itu di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, peternakan tadi, dan termasuk juga UKM dan koperasi di sini. Ada yang disebut dengan Kartu Petani Berjaya berbasis elektronik, atau yang disebut dengan IKPB. Dia untuk menjahkan petani itu petani, pekebun, nelayan dan sebagainya gitu lah. Termasuk juga para usaha, UKM dan koperasi. Ya baik. Jadi inovasi di sini karena berbasis digitalnya, Pak Sopian. Ya, berbasis digital itu dalam rangka untuk melakukan transformasi ya. Karena bisnisnya sama gitu lah di sini. Targetnya. Dia ada 6 layanan utama, bagaimana menyiapkan sarana produksi pertaniannya, kemudian bantuan permodalan, bantuan apabila dia gagal panen, gagal usaha, ada asuransinya, kemudian bantuan teknis daripada pemerintah, ya untuk bantuan pelatihan dan sebagainya, termasuk bagaimana meningkatkan layanan untuk beasiswa bagi para anak-anak petani yang kurang mampu. Baik, jadi itu inovasi tersebut untuk memotong embelnya birokrasi yang terlalu panjang dan rumit ya Pak. Nah, Jadi di sini ya kita maka implementasi program unggulan tadi gitu. Itu baru yang pertama. Program unggulan kedua meningkatkan daripada kualitas SDM masuk sekolah ya. Karena provinsi kita menangani sekolah SMA, SMK dan sebagainya. Kan disebut dengan Smart School Program. Nah, jadi kita tuh di provinsi dalam ekonomi membangun satu ekosistemnya ya. Aplikasi itu aplikasi hanya supporting. Tapi yang kita bangun itu adalah ekosistem platform transformasi digital untuk provinsi untuk layanan publik. Salah satunya tadi 6 sektor tadi, yang kartu petani berbasis elektronik, sektor ekonomi, kemudian sektor pendidikan. Kita kembangkan lagi smart school ya. Smart school itu dalam ekosistem itu perlu bagaimana sistem manajemen pendidikan, manajemen sekolah. Kemudian bagaimana sistem pembelajaran berbasis elektronik. Seperti kita ketahui, apalagi kemarin ada pandemi, ya kan lah, akan ini. Semua terintegrasi karena itu akan dilakukan satu hybrid system ya. Kita nggak bisa aja hanya e-learning online, harus hybrid. Kemudian yang ketiga, bagaimana program provinsi ini sampai ke desa, ya, desa cerdas yang disebut dengan Smart Village. Ya. Smart Village program mulai dari apa? Mempromosikan desa, portal desanya, melakukan apa? Survei dari desa terkait dengan survei penduduk, jumlah petaninya, kemiskinan dan sebagainya gitu. Kemudian juga masuk lagi ke program yang lainnya ya, informasi batas desa dan sebagainya. 3 unggulan ini yang juga melakukan percepatan dan alhamdulillah kita masuk dalam program inovasi ya, inovasi lomba inovasi yang ke skala nasional. Luar biasa. Dari 3 ini kita akan kombinasikan kekuatan penuhnya di Provinsi Lampung ini, dia bisa mengintegrasikan keterpaduan termasuk kesinambungan. Kesinambungan dalam program, satu program Smart Village, Kartu Petani Berjaya, dan Smart School tadi, dan juga ada satu lagi, bagaimana meningkatkan untuk pembayaran pajak. Nah, itu disebut dengan ISAMDes. Ya. Nah, ISAMDes itu dia terintegrasi penuh. Dia kata kuncinya bagaimana penguatan dari implementasi program digital ini secara terpadu, ya, dan sustain, berkesinambungan gitu loh. Apakah penguatan itu? Baik, seperti saya tambahkan ya, bisa, Pak Salwat. Jadi intinya yang disampaikan Pak Sopian tadi itu kan sebenarnya ada visi Pak Gubernur tuh rakyat Lampung berjaya. Ya. Jadi rakyat Lampung berjaya itu tahun 2019-2024. Jadi ada 6 misi. Misi pertamanya kehidupan yang beragamis, berbudaya. Ya. Keduanya bagaimana peningkatan good governance untuk pelayanan publik. Misi ketiganya
peningkatan kualitas SDM, keempatnya masalah infrastruktur, untuk konektivitas, kelima tentang ekonomi, yang kena berkelanjutan. Yang di bawah misi itu ada janji kerja. 33 janji kerja itu yang disebut juga inovasinya Pak Gubernur Pak Arinal dan Ibu Wagub Ibu Soetia Halim untuk mendorong terhadap misi dan visi rakyat Lampung Berjaya. Baik, tadi sudah disampaikan Pak Sofyan. Baik, seperti itu sudah terselipkan ya visi dari Pak Gubernur. Tapi saya ingin tahu progresnya ini artinya memang sebelum terimplementasikan kepada masyarakat launching atau masih hanya sebatas kepada di lomba penghargaan. Sudah 2 tahun. Oh sudah. Sudah 2 tahun ya berjalan. Dan saat ini progresnya manfaatnya sudah ini. sudah sampai bagaimana itu? Ya. Impactnya mungkin bisa dijelaskan detailnya. Ya tentunya progresnya. kan apa yang menjadi tidak hanya input output, jadi outcome-nya itu harus dirasakan oleh masyarakat. Ini terbukti kita mampu menekan angka kemiskinan sampai di posisi 11,44 di September 2022. Ini nggak mudah. Jadi angka kemiskinan sampai 11,44 itu di tengah situasi ekonomi yang kemarin ada pandemi. Baik. Angka kemiskinan kita turun. Bisa turun karena program yang mana nih Pak? Tadi Desa Karena Berjaya, ya, Desa Berjaya tadi itu isinya tadi dia berkolaborasi dengan program KPB-nya Kartu Petani Berjaya, ada Esamdes, ada Smart Village itu bagaimana menekan angka kemiskinan yang banyak di kabupaten. Kurang lebih datanya hampir 12,8 itu persen itu ada di kabupaten, di desa, maaf di desa. Baik. Dan 8% sekian itu ada di kota. Nah, itu kita bisa tekan, sampai 11,44. Ini sebagai komitmen selama 2 tahun terakhir dari 2020 ya. 2019, 2020 itu Covid bulan Maret masuk. Nah, situasi ekonomi tadi mengalami ini kondisi yang menurun. Baik. Nah, adanya inovasi itu bisa menekan angka kemiskinan. Bisa meningkatkan pendapatan masyarakat di desa. Jadi bukan hanya jargon dan ini sudah approve. Sudah approve sekali ya. Sudah approve. Karena sudah mampu menekan indeks sudah proven lah ya. Tapi analisanya mengapa bisa mampu menekan angka kemiskinan agar juga bisa menjadi inspirasi untuk provinsi lainnya secara detail analisanya. Jadi kita Pak. tahu kan apa definisi kemiskinan itu kan berdasarkan BPS itu ketidakmampuan orang memenuhi kebutuhan dasar makan dan non makannya. Nah, strategi mengobatinya itu staging, mengurangi beban. Mengurangi beban tadi ada KPB tadi. Bagaimana petani itu tidak kemampuan dengan untuk memenuhi kebutuhan pupuk. Itu kita bantu dari KPB itu. Ada program IKPB. Kartu Petani Berjaya dengan Poktan dan Gapoktannya juga bersinergi dengan BUMDes. Nah, ada Smart Village sebagai dukungan data ya. Data dasar, kependudukan, lahan ya. Nah, ini yang saling menunjang. Nah, Smart Village ini juga untuk memberikan penguatan terhadap orang miskin. Ya. Dan juga ada Isamdes. Di Isamdes ini bagaimana nanti secara berkelanjutan memberikan penguatan terhadap kelembagaan di desa. Nah, di sini juga ada BUMDes, lembaganya. Jadi bagaimana nanti Isamdes ini orang membayar pajak itu tidak lagi harus ke kantor, cukup ke BUMDes, Badan Usaha Milik Desa yang ada di desa-desa. Jadi semua ini saling, kalau obat itu diracik obat itu sehingga bisa menuntaskan penyakit yang ada. Penyakit yang ada seperti jadi itu ini ya, sudah Pak. dijalani selama 2-3 tahun ini ya. Dan alhamdulillah kita ngukur goalnya itu di makronya seperti apa. Dan tentunya tidak lepas Mbak Salwa, ini program Pak Gubernur ini didukung oleh DPRD ya, oleh para bupati wali kota, oleh masyarakat. Jadi dari TNI, Polri semuanya terlibat. Terima kasih atas nama pemerintah Provinsi Lampung kepada semua tadi DPRD, Prokopimda, Bupati Wali Kota, industri, masyarakat, teman-teman pers, termasuk TVRI juga. Baik, luar biasa sekali. Jadi semua stakeholder terkait ya sehingga bisa mencapai. Tapi kedepannya akan ada target yang ingin lebih dicapai lagi, meningkatkan sampai turun berapa persen ini Pak? Oh, kita di rentang kalau target di RPJMD itu 11 sampai 10. 11 ini dalam konsep moderat, tapi kita optimis bisa 1 digit. Baik, ya, karena Pak Presiden itu kan ada mendefinisikan kembali kemiskinan ekstrim. Itu di 2024 itu 0. Nah, Lampung saat ini sudah 2,2%. Sedikit lagi. Ya, kita dorong. Dengan intinya bahwa tadi inovasi-inovasi tadi itu harus berjalan sustain. Secara berkelanjutan, tidak terlepas kembali dukungan para bupati wali kota. Ya. Kuncinya apa nih Pak Sofian untuk bisa mendekat sehingga di tahun 2024 bisa 0 ya Pak ya? Ya, harusnya begitu.
Jadi tadi ya, saya sampaikan tadi, kan tadi ditanyakan bagaimana apa hubungan kemiskinan tadi untuk meningkatkan dengan Bisa. tadi. Kenapa misalkan salah satu program ya, kenapa IKPB, Kartu Petani Berjaya hadir? Satu, untuk mendapatkan kepastian sarana produksi pertaniannya. Pupuk, obat-obatan, bibit yang diperlukan oleh petani. Bagaimana petani bisa sejahtera kalau bahan-bahan bakunya tidak ada. Oleh karena itu KPB hadir untuk menjamin ketersediaan hal tersebut. Terus kedua, bagaimana bisa meningkatkan, mereka beli pupuk oke, dapat subsidi ya, dapat subsidi kita akan ini kan, tapi tidak cukup subsidi ini, maka dia perlu bantuan permodalan. Oleh karena itu ekosistem di KPB akan membantu para petani untuk mendapatkan bantuan dari permodalan, dan kalau dia masuk anggota KPB maka mereka dijamin oleh gubernur untuk mendapatkan permodalan dari perbankan, termasuk juga kalau dia gagal panen. Gagal panen udah ada asuransinya, termasuk dia perlu apa, bantuan teknis. Nah, itu yang secara tidak langsung membantu petani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani sehingga bisa berimplikasi pada menurunnya tingkat kemiskinan. Baik, seperti itu artinya Nilai tukar petani kita udah naik loh, 104 sekarang. Ya. bahkan sudah Di 2022 104 sudah angka rilisnya. Ya. Insya Allah lebih baik lagi ke depan. Insya Allah lebih baik. Belum terjawab tadi Pak Sofian, bagaimana untuk bisa akhirnya kemiskinan bisa nol ya di tahun 2024? Kira-kira perlu apa lagi ini Kemiskinan strateginya ekstrim. Pak? Ekstrim. Kemiskinan ekstrim. Ya. Kira-kira perlu strategi apa lagi Pak Sofian? Ya, Yang akan di bagaimana meningkatkan pelayanan publik tadi, ya. Di sisi ininya ya, reformasi birokrasinya ya, di sisi ini meningkatkan pelayanan publik tadi, ya, sehingga benar-benar karena dia sekarang era revolusi digital tadi, sehingga para publik itu dengan mudah dapat memanfaatkan itu dan dapat mudah dalam layanan publik tadi. Layanan publik itu bisa memanfaatkan ya dengan sebaik-baiknya sehingga mudah mendapatkan accessibility mereka gitulah. Accessibility, informasi dengan cepat dan mudah mereka dan mereka sebagai contoh misalkan mereka mau melakukan penjualan ya. Kalau tidak ada aplikasi ini, mereka dengan mudahnya harga dimainkan oleh produsen. Kalau sekarang harga itu ditentukan oleh petani itu sendiri. Karena dia dengan mudah dia bisa mencari di mana harga yang terbaik, di mana yang ini. Karena itu gitulah. Bahkan sampai di KPB kita sendiri kita sedang merealisasikan e-lelang. Gitu loh. lelang. Nah, e-lelang ini bagaimana hasil produknya ini selanjutnya dengan e-pemasaran tentunya marketplace dengan e-lelang ini sehingga semua orang bisa menjualnya dengan mudah gitu lah. Bahkan bisa melelangkan produk-produknya gitu. Baik, jadi artinya percaya bahwa kekuatan digital tuh bisa ya Pak Ya. menuntaskan kemiskinan yang menjadi masalah klasik. Ya. Saya rasa di setiap provinsi juga merasa Semuanya seperti itu. di nasionalnya dengan kemiskinan, dihadapi dengan kemiskinan. Ya. Baik. Kalau begitu Pak Sofian, Pak Mulyadi tadi sudah dijelaskan begitu banyak sekali program unggulan yang ada di Provinsi Lampung. Mungkin bisa dijelaskan lagi sebenarnya apa saja prestasi yang sudah terukir yang ada di Provinsi Lampung untuk Bapak dari Bapeda. Oh Bapeda, Bapeda ya tadi kita 2 tahun berturut-turut 2 tahun. dapat apresiasi dari Bappenas sebagai 10 lembaga terbaik ya, lembaga Bapeda terbaik 2021-2022. Nah, insya Allah kita akan berjuang lagi di tahun 2023 ini. Itu penghargaan yang sangat appreciate lah ya, sangat prestis sebagai lembaga perencana. Kedua juga kita dalam lingkup pemerintah daerah, Sakip kita satu-satunya yang memang mendapat nilai A di Bapeda. Yang lain kan belum ke sana. Kita A. Jadi kita ingin mewujudkan Bapeda itu menjadi pattern, menjadi tren dari marwahnya menjadi bisa mengawal sebagai think tanknya dari suatu pembangunan sehingga bisa mengkolaborasikan dari berbagai OPD yang ada untuk mengawal terhadap 32 urusan. Dan diharapkan pembangunan di Provinsi Lampung ini ke depan lebih baik, bisa mewujudkan rakyat Lampung berjaya yang lebih baik. Lebih baik. Ya. Dan kedepannya bagaimana sudah terpikirkan kendala yang akan dihadapi karena kita tahu ya kita sudah mau masuk ke tahun politik nih Pak. Ada ancang-ancang yang sudah pasti dipikirkan. Kalau kendala itu kami sebut constraint lah ya, keterbatasan. Dan kami kalau ada keterbatasan kita bagaimana ada sinergi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota. Kolaborasi kerjasama ini akan memberi penguatan terhadap kendala permasalahan. Tentunya budget constraint di tahun 2023-2024 untuk pilkada bisa kita sikapi dengan melihat mana yang menjadi prioritas dan kerjasama yang baik antara pusat, provinsi dan kabupaten kota. Satu solusinya adalah bagaimana tadi kita membangun inovasi-inovasi, strategi-strategi terobosan di situ.
Kalau mainnya business as usual ya akan tertinggal. Akan tertinggal. Seperti itu, inovasi terus selalu digalakan. Iya. Ada kemungkinan tidak nih Pak Sofyan nanti akan ada masa semua pelayanan publik berbasis digital? Akan ada? Harus menuju ke sana. Kenapa? Karena harus pelayanan publik dan informasi harus bertransformasi digital. Mengapa Pak? Ya. Begitu besarkah impact-nya? Ya, karena kita kan sudah bergerak dari 4.0 menuju ke society 4.0 gitu. Jadi teknologi itu sebenarnya jadi enablingnya, bagian satu kesatuan daripada manusia itu sendiri gitu. Karena tidak ada lagi yang sulit kita dapatkan orang yang tidak memegang mobile phone meskipun berbagai merek nah, ininya gitu lah. Nah, hal tersebut yang dilakukan. Baik. Nah, bahkan secara data juga Indonesia khususnya itu terbesar untuk penggunaan smartphone-nya. Dan kata kuncinya lagi itu adalah terpadu terpadu dan sustain, berkesinambungan. Pertanyaannya mengenai hubungan daripada ini apakah berimplikasi langsung dengan pilkada dan apa gitu. Seharusnya setelah sistem tata kelolanya sudah dirancang rupa berdasarkan perpresnya, peraturan menterinya, peraturan gubernurnya, peraturan kabupaten itu kebijakannya udah diatur, tata kelolanya diatur, manajemen yang diatur, kemudian bagaimana TIK-nya diatur, itu harusnya sudah sustain Harusnya sudah sustain. Nah, sustain dan dia berkesinambungan tanpa terpengaruhi daripada siapa yang akan menjadi pimpinannya gitu. Baik, seharusnya Pak ya. Gitu. Tapi jadi masalahnya apa nih Pak? Kalau jika seharusnya berarti ada masalah di sini. Tidak ada? Ya tidak ada sebetulnya. Tinggal kita bagaimana mengimplementasikannya aja gitu. Tapi kalau yang menjadi fokus saat ini apa nih Pak? Karena sudah 2 tahun program dijalankan. Apakah sudah ada evaluasi yang terlihat dari 3 produk unggulan? Kita mengevaluasi setiap tahun Setiap tahun apa? Karena itu sebetulnya kan dari 2019 akhir. Kita tahu mulainya kan 2019 akhir, running program adalah 2020, kemudian masuk ke tahun ketiganya 2021. Nah, tahun 2022 ini adalah penguatan sekarang. Ada penguatan lagi. Penguatan, strengthenan, pemantapan lagi programnya, bukan pembangunnya lagi, penguatan lagi gitu loh. Terbukti sekarang dari 6 layanan publik yang ada di platform di KPB sendiri ada 14 layanan. Dari 6 sudah bertambah 8 sampai kepada e-lelang dan sebagainya tadi gitu ya. Dan kami terus meningkatkan itu gitu loh. Belum lagi diintegrasikan lagi Pak. Diintegrasikan dengan program Smart School dengan Smart Village ya. Gitu. Semua akan artinya terpadu terintegrasi maupun ini dan juga berkesinambungan tadi dan satu lagi jangan lupa bahwa kita menuju satu data Indonesia. Satu data Provinsi Lampung, Kabupaten, satu data Provinsi Lampung, satu data Indonesia dan satu data dunia menuju e-government. Gitu, tata kelola pemerintahan yang baik. Baik Pak Sofyan, tidak terasa kita sudah di penghujung acara nih. Mungkin singkat saja dari Pak Mulyadi dulu bisa menyampaikan apa yang disampaikan untuk pemirsa yang ada di rumah, singkat saja. Yang disampaikan artinya kami tidak henti-hentinya negara hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dengan satu komitmen mewujudkan rakyat Lampung berjaya, mensejahterakan masyarakat. Ini menjadi komitmen bagi pemerintah Provinsi Lampung. Tidak terlepas bersinergi dengan semua stakeholder, dengan pemerintah kabupaten kota, dengan pusat, dengan semua pelaku. Tidak juga dengan TVRI. Harus itu, TVRI akan memberikan informasi-informasi yang konstruktif tentang pembangunan. Baik, luar biasa Pak Mulyadi. Kemudian Pak Sofyan, singkat saja Pak Sofyan. Ya, jadi dengan adanya ini kita harapkan bagaimana pelayanan publik ini kami terus tingkatkan berbasis digital ini, terus berkolaborasi dari provinsi ke kabupaten sampai kecamatan sampai ke level desa. Sehingga kalau ini terpadu dan berkesinambungan, mudah-mudahan insya Allah semua akan berjalan dengan baik dan layanan publik tercapai sehingga bagaimana publik bisa memanfaatkan fasilitas pemerintahan, fasilitas publik ini dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Baik, terima kasih. Yang penting adalah kolaborasi juga pemerintah dan masyarakat tidak melulu tentang pemerintah. Baik Pak Sofyan, Pak Mulyadi, terima kasih. Semoga sukses dan sehat selalu ya Pak. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih juga untuk pemirsa yang ada di rumah yang telah setia menyaksikan sudut pandang dari awal hingga akhir. Semoga pembangunan yang ada di Provinsi Lampung dapat terus meningkat yang berbasis digital sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian di Provinsi Lampung. Saya Salsa Kinah, mewakili kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di sudut pandang berikutnya.